Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Jessi yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi mengenai aliran klasik pendidikan dan gerakan baru Indonesia dalam pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 1 sendiri ialah rekan saya Husnul Hidayah dengan NIM 2305111516 dan saya sendiri Syahlaili Hamda dengan NIM 2305111932. Langsung saja kita masuki materi mengenai aliran klasik pendidikan yang akan disampaikan oleh rekan saya Husnul. Kepada Husnul kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang aliran klasik pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Adapun macam-macam aliran klasik pendidikan. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme meyakini bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dipengaruhi oleh pengalaman langsung yang diperoleh dari interaksi dengan dunia luar. Filsuf Inggris terkenal dengan teori tabula rasa yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan seperti kertas kosong yang belum ditulis, sehingga pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk individu. Menurut pendapat ini, lingkungan dan pengalaman hidup memiliki pengaruh besar dalam perkembangan seseorang. Pendidikan dianggap memiliki kekuatan untuk membentuk individu sesuai dengan keinginan, seperti seorang pemahat yang membentuk patung dari bahan mentah sesuai dengan keinginannya. Sebagai contoh, jika anak kembar dipisahkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, pengalaman hidup mereka akan membentuk perkembangan dan karakter mereka secara unik. Pandangan ini seringkali dianggap optimis dalam konteks pendidikan. Yang kedua yaitu nativisme. Teori nativisme ini kebalikan dari teori empirisme yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik faktor lingkungan atau alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan aktif atau berdaya dalam mempengaruhi perkembangan. Contohnya yaitu orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seniman, ia berusaha mempersiapkan alat-alat dan bahan untuk memahat dan melukis serta mendatangkan guru untuk mengajarkannya melukis. Adapun yang ketiga yaitu naturalisme. Naturalisme dalam pendidikan meyakini bahwa anak memiliki bakat, minat, kemampuan, dan sifat yang sudah ada sejak lahir dan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami mereka. Pendidikan dalam aliran ini sangat menghormati anak dan mengakui bahwa mereka berbeda dengan orang dewasa. Misalnya, pada masa anak-anak, pengembangan panca indera dilakukan melalui interaksi dengan lingkungan alami. Sementara, pada masa remaja, pendidikan agama dan moral harus disesuaikan dengan kebutuhan alami mereka. Proses pembelajaran difokuskan pada pengembangan kemampuan berpikir, sementara fantasi tidak dibatasi dengan penamaan aturan atau otoritas tertentu, sebaiknya ditunda. Yang keempat yaitu konvergensi. Aliran konvergensi adalah faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangatlah penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan, sebagaimana sama halnya dengan teori nativisme. Teori ini juga mengakui bahwa pembawaan yang dibawa anak sejak lahir juga meliputi pembawaan baik dan juga pembawaan buruk.
Pembawaan anak yang dibawa pada waktu sejak lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan pembawaan tersebut. Contoh hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata hasil dari konvergensi. Stern berpendapat hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Diibaratkan ada dua garis yang menuju ke satu titik pertemuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembawaan, yang kedua lingkungan, yang ketiga hasil pendidikan. Terima kasih kepada Husnul yang sudah menyampaikan materi mengenai aliran klasik pendidikan. Kemudian kita masuki materi selanjutnya, yakni mengenai gerakan baru Indonesia dalam pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Syahlili Hamdah. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu dari 17 sasaran global yang membentuk Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Guru adalah salah satu kekuatan yang paling berpengaruh untuk mewujudkan kesetaraan, akses, dan kualitas dalam pendidikan, serta merupakan kunci untuk pembangunan global yang berkelanjutan. Jadi, dapat kita lihat bahwa peran guru ini sangat penting ya teman-teman sekalian. Learning loss atau ketidakmaksimalan dalam pembelajaran mengakibatkan hilangnya kepekaan komunikasi antara guru dan siswa dalam berkolaborasi secara aktif di dalam sebuah proses pembelajaran. Problematika dan dilema yang harus dilewati dan disikapi tersebut memerlukan berbagai kebijakan dan solusi strategis. Jadi, learning loss ini terjadi dimulai pada saat pandemi COVID-19 yang mana kita semua belajar secara daring dan online. Sehingga terjadilah learning loss ini, yang mana adanya ketidakcocokan antara cara guru mengajar dan cara murid menerima apa yang diajarkan. Dalam menyikapi permasalahan krisis pembelajaran tersebut, pemerintah berupaya mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan pembelajaran. Maka dari itu, pemerintah meluncurkan kebijakan kurikulum merdeka atau kurikulum prototipe sebagai upaya penghidupan kembali pergerakan pendidikan dari keterpurukan akibat adanya berbagai realitas problematika pendidikan di Indonesia. Menurut Suryaman, pada tahun 2020, kurikulum Merdeka Belajar fokus utamanya adalah pencapaian hasil belajar secara konkret, yaitu dengan pencapaian pengetahuan perilaku, kemampuan, dan hasil. Selain itu, kurikulum baru ini dinilai mampu beradaptasi dengan permasalahan yang ada karena sifat dari kurikulum ini dijalankan dengan keluasan atau fleksibel. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, krisis pembelajaran ini sudah terjadi di banyak kalangan. Kita juga merasakan ya bahwa pembelajaran makin hari semakin sulit, apalagi dengan kekurangan dan keterbatasan alat untuk menunjang pembelajaran itu. Kurikulum Merdeka hadir untuk dapat mengatasi masalah tersebut, sehingga kita semua dapat mengalami pembelajaran dengan cara yang lebih maksimal dan setara. Konsep dan arah kurikulum baru yang merupakan sebuah penawar dalam permasalahan yang terjadi pada pendidikan Indonesia ini mengalami berbagai tantangan yang bersifat dukungan dan tolakan dari segenap elemen pendidikan. Kurikulum baru yang dinilai terburu-buru harus diambil sisi positif dari kebijakan ini. Menurut Mulyasa, pada tahun 2021, dalam kebijakan kurikulum ini perlu dilakukan perefleksian diri untuk menjawab tantangan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini berkaitan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Bunda Jessi, bahwa kurikulum itu tidak dapat serta-merta dinilai pada saat itu juga kecocokannya pada sistem pembelajaran. Diperlukan waktu untuk mengkaji ulang ataupun mengamati kelayakan penggunaannya dalam proses belajar mengajar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan berkomentar di kolom komentar dan kami akan berusaha semaksimal mungkin membalas pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Sekian penyampaian materi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesilapan dalam menulis dan berbicara selama presentasi dilaksanakan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.